Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang motivasi karyawan. Pengertian motivasi pegawai karyawan, pentingnya motivasi dalam perusahaan, jenis kebutuhan yang memotivasi karyawan, yang terakhir jenis insentif untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Jerius Frederick Jamainkal dengan NIM 20200100022. Saudara, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum tentang motivasi karyawan dalam manajemen. Motivasi merupakan suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Motivasi berasal dari kata dasar motif yang mempunyai arti suatu perangsang, keinginan, dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Motivasi berkembang dengan taraf kesadaran seseorang akan tujuan yang hendak dicapainya. Berdasarkan dari penjelasan ayat tersebut bahwa motivasi berprestasi tidak selalu timbul dengan sendirinya. Motivasi dapat ditimbulkan, dikembangkan, dan diperkuat oleh faktor-faktor lain. Makin kuat motivasi seseorang, makin kuat pula usahanya untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar pegawai mau bekerja sama dengan efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan. Dan tujuan adalah sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang individu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Motivasi kerja pegawai adalah kondisi yang membuat pegawai mempunyai kemampuan atau kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja pegawai akan memanipulasi energi untuk bekerja atau mengarahkan aktivitas selama bekerja, dan menyebabkan seseorang pegawai mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan tujuan pribadinya. 1, 2, 3, yuk. Terima kasih atas penjelasannya dari materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Amin Wahyu Prasetyo dengan NIM 20200100008. Saudara, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Amin Wahyu Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan utama pentingnya memberikan motivasi kerja karyawan di perusahaan kita. Yang pertama, meningkatkan retensi karyawan. Cara meningkatkan motivasi kerja tersebut tidak terlalu susah. Selama perusahaan kita memiliki arah yang jelas, respect yang baik terhadap sesama karyawan, dan memiliki resource yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja, kemungkinan besar mereka akan bertahan di perusahaan kita. Yang kedua, membantu meringankan tugas kita. Karyawan yang termotivasi tidak akan segan untuk membantu tugas operasional kita sehari-hari. Dengan begitu, kita memiliki waktu lebih untuk memikirkan hal yang lebih penting. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk. Adanya karyawan yang memiliki motivasi kerja di perusahaan dapat membantu kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Motivasi dalam bekerja yang dirasakan karyawan akan membuat mereka merasa bahwa produk yang mereka kerjakan merupakan produk mereka sendiri. Yang keempat,
karyawan tidak akan cepat puas terhadap diri sendiri. Motivasi diri dalam bekerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Karyawan akan merasa passionate dengan apa yang mereka kerjakan berkat adanya motivasi kerja tersebut. Dan selanjutnya, mendorong kreativitas, komitmen, dan energi karyawan. Apapun bidang bisnisnya, kreativitas dan energi sangat dibutuhkan saat bekerja. Keduanya lah yang menjadi asupan wajib bagi karyawan agar bisa terus menghasilkan inovasi yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan saya mengenai pentingnya motivasi bagi perusahaan kita. Yuk. Terima kasih Saudara Amin atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Guntur Maruto dengan NIM 20200100010. Di sini saya akan menyebutkan jenis kebutuhan yang memotivasi karyawan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dasar seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier. Gaji untuk menghasilkan makanan atau tempat tinggal dan pakaian, kebutuhan fisik lain guna mendukung secara fisik. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman layaknya tempat tinggal, tempat kerja pun harus jauh dari ancaman teror atau gangguan lain beserta perlengkapan yang digunakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Hubungan komunikasi yang dapat menimbulkan rasa kerja yang penuh dengan keakraban, kebebasan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai, pemberian tanda jasa atau penghargaan atas presentasi kerja yang membanggakan. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, kebebasan mengembangkan bakat yang dimiliki dalam diri guna menimbulkan suatu semangat yang berlebih dalam bekerja. Selesai itu saja. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Kavi Sayoga dengan NIM 20200100018. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Kavisa Yoga. Saya dari Agribisnis kelas A, NIM 20200100018. Di sini saya akan menyampaikan jenis insentif untuk mempengaruhi karyawan. Jenis insentif yang diberikan dapat berupa finansial dan non-finansial, yang bersifat ekonomi, pemberian fasilitas, dan pelayanan. Insentif dibedakan dalam dua garis besar, yaitu insentif material dan non-material. Insentif material dapat diberikan dalam bentuk uang dan jaminan sosial. Insentif dalam bentuk uang dapat berupa bonus, komisi, profit sharing, dan kompensasi yang ditangguhkan. Sedangkan insentif non-material dapat diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemberian gelar atau titel secara resmi, tanda jasa atau medali, piagam penghargaan, pemberian pujian lisan maupun secara tertulis secara resmi ataupun secara pribadi, ucapan terima kasih secara formal maupun informal, promosi berupa kenaikan pangkat atau jabatan, pemberian hak menggunakan atribut jabatan, pemberian perlengkapan khusus pada ruang kerja, pemberian hak apabila meninggal dunia, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya. Dari saya cukup, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa motivasi karyawan adalah dorongan yang tumbuh dari seseorang, baik berasal dari dalam maupun luar dirinya, yang mampu meningkatkan semangat dalam bekerja menggunakan kemampuan dan keterampilannya. Ada beberapa cara seseorang untuk meningkatkan motivasi bekerja, dengan cara memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil, mengobarkan semangat dengan cara membuat mereka penting, memberikan kritikan yang tidak menyinggung pekerja.
Yang terakhir, menggunakan taktik untuk mengatasi pekerja yang tidak loyal. Demikianlah hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.